Radiasi adalah energi yang berdapat dari satu tempat ke tempat lain dalam gelombang atau partikel. Berdasarkan kemampuannya untuk mengionisasi atom, radiasi dibagi menjadi dua kelompok besar. Radiasi non-ion, seperti gelombang radio, cahaya tampak, dan inframerah. Radiasi jenis ini tidak cukup kuat untuk mengubah struktur atom. Radiasi pengion, seperti sinar X, sinar gamma, partikel alfa, dan beta. Radiasi ini memiliki energi tinggi dan mampu melepaskan elektron dari atom, membentuk ion. Dalam bidang medis, sinar X digunakan karena sifatnya yang unik. Ia bisa menembus jaringan tubuh dan memberikan informasi dari dalam tanpa harus melakukan pembedahan. Sinar X sendiri ditemukan oleh Wilhelm Conrad Röntgen pada tahun 1895. Penemuan ini menjadi tonggak besar dalam dunia kedokteran, membuka jalan bagi teknologi radiografi dan CT scan yang kita kenal sekarang. Saat sinar X melewati suatu bahan, misalnya tubuh manusia, sebagian energinya akan berinteraksi dengan atom-atom di dalam bahan tersebut. Ada 3 mekanisme utama interaksi yang paling penting dalam dunia radiologi. Intan biru kecil efek fotoelektrik. Dalam efek ini, sinar X diserap sepenuhnya oleh elektron pada kulit dalam atom. Energi radiasi dipindahkan ke elektron, sehingga elektron terlepas dan meninggalkan kekosongan. Efek fotoelektrik lebih sering terjadi pada bahan dengan nomor atom tinggi, seperti tulang, sehingga tulang tampak putih pada hasil radiografi. Intan biru kecil hamburan Compton. Pada efek ini, sinar X bertumbukan dengan elektron kulit luar dan memantul ke arah lain dengan energi yang lebih rendah. Hamburan Compton sering terjadi pada jaringan lunak, dan merupakan penyebab utama noise atau kabut pada gambar radiologi. Intan biru kecil transmisi. Tidak semua sinar X berinteraksi. Sebagian energi dapat menembus bahan tanpa perubahan arah. Inilah sinar yang akhirnya diterima oleh detektor untuk membentuk citra. Kombinasi dari ketiga proses inilah yang menentukan seberapa banyak sinar X yang berhasil mencapai detektor dan seberapa jelas gambar yang dihasilkan. Setiap bahan memiliki kemampuan yang berbeda dalam menyerap sinar X, tergantung pada ketebalan, kepadatan, dan nomor atomnya. Dalam tubuh manusia, hal ini menghasilkan perbedaan atenuasi, yaitu penurunan intensitas sinar saat melewati jaringan. Tulang, karena padat dan mengandung kalsium dengan nomor atom tinggi, menyerap radiasi paling banyak. Otot dan jaringan lunak menyerap sebagian. Udara, seperti di paru-paru, hampir tidak menyerap radiasi. Hasilnya, ketika sinar X diterima oleh detektor, bagian tulang terlihat putih terang, jaringan lunak tampak abu-abu, dan udara tampak hitam. Prinsip sederhana inilah yang menjadi dasar semua teknik pencitraan radiologi, termasuk CT scan. Sekarang, mari kita lihat bagaimana prinsip interaksi radiasi dengan materi diterapkan pada alat medis modern, komputer tomografi, atau CT scan. CT scan merupakan kombinasi antara teknologi sinar X dan komputer. Di dalam pesawat CT, terdapat tabung sinar X yang berputar mengelilingi pasien. Sinar X dipancarkan dari berbagai arah, menembus tubuh, dan ditangkap oleh detektor di sisi seberangnya. Komputer kemudian menghitung seberapa banyak radiasi yang diserap di setiap bagian tubuh. Dari ribuan data pengukuran ini, algoritma rekonstruksi menciptakan gambar potongan melintang tubuh yang sangat detail. Gambar-gambar ini disebut irisan atau slice, dan dapat disusun menjadi model 3 dimensi organ tubuh. Dengan CT scan, dokter dapat mendeteksi tumor, pendarahan otak, dan patah tulang kompleks. Batu paduan operasi dan tindakan medis presisi. Selain itu, CT juga digunakan untuk radiografi, melihat dua kasus, serta CT perfusii yang memantau aliran darah di otak. Visual. Animasi pesawat CT berputar 360 derajat di sekitar pasien. Diagram atur. Sinar X pasien detektor komputer citra 3D. Gambar organ terbentuk secara bertahap. Karena CT menggunakan radiasi dan harus memperhatikan keselamatan radiasi. Dokter dan fisikawan medis menerapkan prinsip ALARA, as always reasonably achievable, yaitu memastikan dosis radiasi serentak itu tanpa memberikan kualitas gambar yang optimal. Untuk melindungi pasien, parameter seperti tekanan tabung, KVP, arus, MA, dan waktu paparan diatur dengan hati-hati. Selain itu, software modern juga mampu menyesuaikan dosis otomatis berdasarkan ukuran tubuh pasien. Prinsip interaksi radiasi dengan materi juga diterapkan secara luas di dunia industri. Salah satu penerapannya adalah radiografi industri atau industrial CT scan, bagian dari metode non-destructive testing (NDT).
Tujuannya sama seperti di bidang medis, melihat bagian dalam suatu objek tanpa rusaknya. Bedanya, pada industri, Sinarex digunakan untuk meneliti logam, komponen mesin, atau bahan konstruksi. Misalnya, dalam industri penerbangan, radiografi digunakan untuk memastikan tidak ada retakan pada sayap pesawat. Di industri otomotif, teknologi ini membantu mendeteksi cacat pada blok mesin atau komponen elektronik. Bahkan dalam penelitian material, CT digunakan untuk mempelajari porositas dan struktur internal bahan. Dengan industri LCD, para insinyur dapat menganalisis struktur secara 3D tanpa harus membongkar komponen. Teknologi ini membantu menjaga kualitas, keamanan, dan efisiensi produksi. Ada peringatan 2 bahaya CT scan. Meskipun CT scan, komputer tomografi scan, sangat berguna dalam dunia medis untuk mendeteksi penyakit, pemeriksaan ini tetap memiliki beberapa potensi bahaya, terutama karena melibatkan paparan sinar X, radiasi, dan penggunaan zat kontras. Berikut uraian bahaya CT scan yang perlu diketahui. 1. Simbol radioaktif 2 paparan radiasi. CT scan menggunakan sinar X dalam jumlah lebih tinggi dibanding röntgen biasa. Bahaya utama dari radiasi adalah kemungkinan kerusakan sel tubuh dan peningkatan risiko kanker jika dilakukan terlalu sering. Efek jangka pendek biasanya tidak menimbulkan gejala langsung. Efek jangka panjang, radiasi bisa menyebabkan perubahan DNA pada sel tubuh, yang dalam jangka waktu lama berpotensi menyebabkan kanker. Kelompok berisiko tinggi, anak-anak dan wanita hamil, karena jaringan tubuh mereka lebih sensitif terhadap radiasi. Intan biru kecil catatan, risiko kanker akibat 1 kali CT scan sangat kecil, tetapi tetap harus dihindari pemeriksaan yang tidak perlu. 2. Alat suntik reaksi terhadap zat kontras. Sebagian CT scan menggunakan zat kontras yang mengandung iodium untuk memperjelas gambaran organ dalam tubuh. Zat ini umumnya aman, namun pada sebagian orang bisa menimbulkan reaksi. Bahaya yang dapat terjadi. Reaksi ringan, mual, muntah, rasa panas, atau rasa logam di mulut. Reaksi sedang, gatal, ruam, sesak napas ringan. Reaksi berat, jarang alergi parah, anafilaksis, yang bisa mengancam nyawa. Gangguan ginjal. Pada pasien dengan fungsi ginjal lemah, zat kontras bisa memperparah kerusakan ginjal, disebut nefropati akibat kontras. 3. Wanita hamil bahaya bagi ibu hamil dan janin. Paparan radiasi pada ibu hamil dapat membahayakan janin, terutama pada trimester awal, karena dapat menyebabkan gangguan perkembangan janin.